Halo semuanya, selamat datang di channelnya Bapak-Bapak Perum. Gimana kabar Bapak-Bapak semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini saya akan bahas sepatu X-Rider Boot yang sudah saya pakai selama 2 tahunan ya. Jadi lumayan gak kerasa, jadi waktu itu bikin video unboxing sama review barang barunya, dan sekarang sudah tiba-tiba 2 tahun aja. Oke, langsung saja kita lihat, ini dia penampakannya sekarang. Banyak lecet-lecetnya di ujung sini, karena ini juga ada pelindungnya. Nah, lecet-lecetnya seperti ini pemakaian ini ya, normal sampai agak ekstrim, karena dipakai juga ke lapangan. Untuk kerut-kerutannya seperti ini. Jadi sekarang bentuknya seperti ini ya, mengikuti kaki. Ini di bagian tumitnya melengkung, kalau dulu pas awal-awal rata. Nah seperti ini, kemudian ada kerut-kerutannya lagi, ada luntur-lunturannya. Kita lihat lidahnya juga sama, ada kerut-kerutan, ini bekas tali. Jadi kalau kulit itu memang hidup ya, mengikuti lama-kelamaan, mengikuti bentuk kaki si pemakainya. Untuk talinya seperti ini masih sama, cuma ada beberapa yang lecet ya, yang udah rusak tapi belum putus ya, biasa kegesek-gesek pemakaian. Nah seperti ini. Kemudian nah di sininya, di pengaitnya ini patah. Ini di umur keberapa ya, 1,5 tahun gitu kalau nggak salah. Yang sebelah sini aman, dalamnya ternyata ada titik-titik karatnya. Maklum dipakai hujan-hujanan juga. Sama dalam-dalamnya juga lubang-lubang kancingnya ada ya, ada titik-titik karatnya. Kalau untuk bawahnya ya seperti ini, nggak ada retak-retaknya, masih lembut, masih empuk. Sip ya. Kemudian kita coba lihat jahitan pinggirnya. Ini juga aman ya, belum ada yang lepas, belum ada yang kebuka. Padahal kesini-kesini sepatu boots ini dipakai hampir setiap hari. Kemudian untuk kelenturannya masih lentur ya, gak ada perubahan, sama aja seperti dulu. Sekarang kita lihat yang sebelah kiri. Yang kiri talinya udah saya lepas, penampilannya sama, luntur-lunturannya, kerut-kerutannya sama. Nah cuma untuk yang kiri ini ada damage ya, ini ada goresan yang cukup dalam. Ini bukan goresan, ini luka sayatan pak. Mungkin tebalnya sekitar 1 milian, tapi untungnya kulitnya tebal jadi nggak sampai tembus ya, nggak sampai robek. Nah ini pertemuan antara si pelindung yang kerasnya dengan kulitnya. Sekarang kita coba lihat dalamnya. Kita mulai dari lidahnya dulu ya, seperti ini. Ini bagian dalam kulit atau suede ya, mungkin bisa disebutnya. Nah ini ternyata bukan satu piece tebal, tapi 2 lapis kulit yang nggak terlalu tebal, tapi kalau disatukan seperti ini jadi cukup tebal. Untuk insolnya ini dipaten ya, tapi nggak ada yang lepas, nggak ada yang lecet, aman-aman saja. Untuk kancing-kancingannya ya seperti ini, aman jaya, kuat, tapi ada titik-titik karatnya. Sekarang kita lihat bagian outsole-nya ya. Nah karetnya seperti ini. Ini ada penipisan, ini tiap orang beda-beda ya, cuma kaki saya seperti ini, sebelah kanan bagian luarnya tergerus. Kemudian shape dari belakangnya juga seperti ini, berubah ya. Tumitnya ini yang bikin bikin kelihatan seksi kalau sepatu itu. Nah ini penampakan waktu masih barunya, coklatnya masih tua, masih gelap, kemudian nggak ada kerut-kerutannya, ada sedikit, dan shape-nya juga masih standar, siluetnya masih begitu-begitu aja. Jadi cukup pangling juga perubahannya setelah 2 tahun. Bapak-bapak ada yang suka rapi-rapihan atau yang rustic-rustic seperti saya?
Silahkan komen di bawah ya. Kemudian ini kancing-kancingan yang akan kita pakai untuk mengganti yang patah. Gak ada yang sama warnanya, jadi saya beli yang seadanya saja, tapi masih masuk. Karena beda ya, kita harus ganti semua ya, biar enggak belang-belang. Nah, sekarang kita lagi menuju si akang solnya. Ini di pasar ya, pasar tradisional saja, ada sol sepatu, bukan yang spesialis kulit-kulitan. Tapi cukup bisa kok, kemarin saya ngobrol-ngobrol katanya bisa lah. Jadi kita kasihkan saja sepatunya, kiri kanannya, karena memang mau diganti semuanya. Kemudian kita kasihkan kancing-kancingannya. Nanti kita ambil lagi ya, karena cukup ngantri, cukup lama kalau ditunggu. Oke Pak, ini dia sudah jadi ya, sudah dibenerin kait-kaitannya. Cukup murah, biayanya 15.000 saja, kemudian beli kancingnya 15.000 juga di online. Nah, jadinya seperti ini, masih masuk warnanya. Cuma untuk kancing-kancingannya perlu sedikit di custom lagi ya, terutama di kaitan dalamnya. Jadi ya namanya beli online, kita kadang nggak memperhatiin detail-detailnya seperti ukuran-ukurannya. Jadi ini ada unsur akal-akalan dan puter otak si akang soalnya. Selain hooknya, saya juga beli tali sepatunya. Ini sama di online juga. Ini yang waxed atau ada lapisan lilinnya. Cuma sayangnya ini diameternya lebih kecil dari bawaannya. Tapi nggak apa-apa, kemarin saya coba cukup oke juga. Jadi terlihat lebih klasik ya, lebih vintage. Walaupun sebenarnya tali sepatu ini cocoknya untuk pantofel ya, atau boots yang lebih slim, yang lebih fashion, bukan boots yang buat kerja. Nah, ini dia hasil akhirnya ya. Ini sudah terpasang, hooknya sudah diganti, kemudian talinya sudah diganti baru. Sepatunya juga sudah saya bersihkan, saya sedikit kasih lotion yang ada aja. Jadi tampilannya agak cukup seger. Gak nyangka juga ternyata boots lokal yang harganya cuma 400 ribuan ini bisa tampil rustic ya, bisa tampil secakep ini. Jadi patinanya keluar, kerut-kerutannya keluar, kemudian belel-belelannya juga bikin tambah vintage ya, tambah rugged. Jadi begitu aja bapak-bapak tentang X-Rider boot ini setelah pemakaian 2 tahun. Ada kerusakan sedikit-sedikit, tapi konstruksinya kemudian bagian atasnya masih aman jaya. Jadi gak usah ragu lagi dengan produk lokal. Yang penting bahannya bagus, kulit asli, genuine leather, dan punya ketebalan yang cukup. Kemudian juga konstruksinya ya, cara menjahitnya. Kalau misalkan jahitan-jahitannya bagus, rapi, kemudian benang-benangannya kokoh, insya Allah produknya atau sepatunya bakalan tahan lama, kemudian lama-kelamaan menjadi keren dan vintage seperti ini. Sekian dulu saja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.